Sahabat promotor Gereja Sejati yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan berkat Tuhan semuanya. Saya Romo Antonius Setia Herawan, MSF, biasa dipanggil Romo Iwan. Sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Kepausan Gregoriana Roma. Sahabat terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yang secara khusus di gereja-gereja yang tersedia kasula warna merah muda atau pink dipakai karena ini minggu yang khusus disebut sebagai minggu letare atau bersuka citalah, minggu untuk bersuka cita. Meski kita berada di masa prapaskah, masa pantang dan puasa, masa tobat, tetapi bersuka cita karena Paskah kepenuhan keselamatan kita semakin dekat. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 9 sangat menarik, yaitu perjumpaan orang yang buta sejak lahirnya dengan Yesus, Tuhan kita. Dan Minggu Letare atau bersukacitalah ini juga sangat menarik. Apapun masalah hidup kita, apapun tantangan yang menimpa kita dan perjuangan yang sedang kita hadapi, kita diundang untuk tetap bersukacita. Di bagian awal dari Injil, orang mempertanyakan mengapa orang itu buta sejak lahir. Ada yang mengatakan mungkin kesalahan orang tuanya, mulai menyalahkan hal ini dan hal itu, peristiwa ini atau peristiwa itu. Tetapi bagi kita orang beriman, tidak ada suatu yang kebetulan. Hidup kita berada dalam rancangan dan rencana kasih Allah. Sehingga apapun tantangan, bahkan hal buruk yang kita terima, yang menimpa hidup kita, tentu saja tidak lepas dari penyelenggaraan Tuhan, supaya kasih, keselamatan, dan kebaikan Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Bacaan Injil itu sangat menarik karena kebaikan Allah, kehendak Allah untuk ingin dekat pada ciptaannya, pada manusia yang dikasihinya, digambarkan dengan tindakan fisik Yesus yang mengambil tanah, lalu menyentuh mata orang buta itu, menyentuh, lalu juga menyembuhkan dengan tindakan fisik, menjadi gambaran keinginan Allah atau kehendaknya untuk dekat dengan kita. Itu yang Allah ingin tunjukkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anaknya yang terkasih? Kiranya kita mempunyai keterbukaan hati. Tidak hanya keterbukaan hati, tetapi kita mempunyai keberanian untuk terus berjuang, untuk terus mengatasi tantangan-tantangan hidup kita. Lihat bagaimana orang yang buta itu berseru kepada Yesus. Dan bisa kita bayangkan kalau Yesus lewat di antara banyak orang, bagaimana orang buta bisa mendekati Yesus? Tentu saja tidak bisa. Dia hanya bisa berseru. Kalau hari ini, ataupun kalau di depan kita ada tantangan-tantangan, ada ketidakjelasan, hidup kita menjadi gelap, itu bukan alasan untuk kita berhenti berjuang, karena kita masih bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Bukan hanya bagi kita yang sedang mengalami kesulitan, tetapi bagi Anda semua yang saat ini hidup dalam kelimpahan, mempunyai banyak hal yang bisa dibagikan. Marilah kita bermurah hati seperti Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Iman kita yang ada di dalam hati kita kiranya juga terungkap, terpancar melalui tindakan nyata kita. Menolong, memberikan bantuan kepada sesama, supaya di dalam segala kesulitan dan tantangan pun kita masih berani mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan hadir menolong kita, dan bersukacitalah karena saya ada untukmu, untuk menolongmu, untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah secara nyata.
Maka kita bersyukur, kita boleh bersuka cita dalam keadaan apapun, boleh saling menolong, dan menghadirkan kasih Allah, karena kita adalah anak-anaknya yang terkasih. Selamat hari Minggu, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin.